Oke, Bapak Ibu, masih semangat ya? Masih. Oh, luar biasa. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Hari Kamis kemarin kita sudah ada ibadah juga ya, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ya. Di sana saya menjelaskan ada 4 hal yang saya sudah jelaskan, tapi masih belum tuntas ya. Ada 7 hal Bapak Ibu yang harus kita mengerti sebagai orang percaya ya. Kenapa Yesus naik ke surga? Apa maknanya dari kenaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita orang percaya ya? Kita sudah belajar kemarin ya. Kenaikan Yesus yang pertama karena dia hidup ya. Yang kedua adalah karena dia berasal dari surga, bukan berasal dari bumi ini. Itu sebabnya dia harus naik ke surga. Yang ketiga adalah supaya dia menyediakan tempat di surga bagi kita semua ya. Yang keempat adalah dia naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan kepada kita semua. Itu kira-kira rangkuman khotbah saya hari Kamis ya. Ada 4 hal, jadi kita tambah yang 3 lagi ya, ada 7 hal ya. Itu yang keempat. Yang kelima ya, kita langsung lompat yang kelima ya. Apa makna dari kebangkitan Yesus? Apa kuasanya ketika Yesus naik ke surga ya? Yang kelima adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan bahwa dia hidup di antara orang mati ya. Ibrani 7 ayat 25. Salah seorang bisa membacakan bagi kita. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ya, tadi di firman Tuhan mengatakan bahwa dia hidup di antara orang mati. Ya, karena ketika roh maut mencabut nyawa seseorang, dan kita tidak akan pernah bisa hidup kembali, karena kita tidak berkuasa atas maut. Tetapi Yesus membuktikan ketika dia mati, namun pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian, membuktikan bahwa dia berkuasa atas kuasa maut. Artinya Tuhan juga bukan hanya berkuasa atas kuasa maut, tetapi dia berkuasa atas kehidupan kita semua. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita itu selangkah dengan maut ya. Hidup kita selangkah dengan maut. Kematian kita, maut yang menghampiri kita, tidak pernah kita bisa prediksi ya. Kalau kita tahu kita mati tanggal berapa ya, kita udah siap-siap. Masalahnya kita nggak tahu. Yang tahu kematian kita adalah Tuhan yang berkuasa atas maut. Tuhan berkuasa atas kehidupan kita semua ya. Makanya tidak heran ada yang sudah tua, udah difonis sama dokter, engkau akan mati karena kankermu nggak bisa sembuh. Orang-orang sudah pikir dia akan mati, tapi ternyata masih tetap hidup. Ada yang sehat-sehat tiba-tiba udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena memang kehidupan ini tidak bisa diprediksi, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bangga memiliki Yesus yang membuktikan bahwa dia mati dan bangkit dari kematian, sehingga kita pun yang percaya kepadanya, kita tidak pernah ragu bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan ya. Nah, itu ya Bapak Ibu, secara singkat kenaikan Yesus membuktikan bahwa dia hidup di antara orang mati, dan bukan hanya hidup di antara orang mati, dia memberikan kepastian kepada kita bahwa kita pun yang hidup ada di dalam tangan Tuhan. Betul. Jadi kita punya hidup ada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu jangan lupa berdoa kemanapun Bapak Ibu pergi. Jangan lupa berdoa ketika Bapak Ibu menghadapi segala persoalan ya. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang berkuasa atas hidup. Kadang-kadang kita lupa berdoa, kita andalkan otak kita andalkan pikiran kita. Tapi ketika kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal ya, mungkin kita mau jualan, mungkin ada yang merampok kita, tapi Tuhan, tadi anakku sudah berdoa, aku akan melindungi dia.
Mungkin kita mau jalan, kita nggak tahu kita ada kecelakaan di depan, kita nggak tahu ya. Tapi kalau kita sudah berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa kita, Dia akan melindungi kita. Dia bilang, malaikat turun, jaga itu mobil putih yang mau keluar ke sana, itu mau cari besi dia. Kau jaga dia, ada Roma tunggu dia di sana. Loloskan dia, selamatkan dia, lindungi dia. Karena kita mengatakan dalam Mazmur 91 ayat 11, sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga engkau di segala jalan. Tanpa kita sadari bahwa kemanapun anak-anak Tuhan itu pergi, Tuhan memerintahkan malaikat Tuhan untuk memelihara dan menyertai kita orang percaya. Jadi itu jangan takut ya, kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kemanapun kita pergi, Tuhan selalu menyertai dan memelihara kita. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu, apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus? Kenaikan Tuhan Yesus yang keenam ya, makna dari kenaikan Tuhan Yesus yang keenam adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, membuktikan kesatuannya dengan Bapa yang di surga. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Nah, salah seorang membacakan bagi kita. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Oh ya, pendek aja. Aku dan Bapa adalah satu. Itu sebabnya Yesus harus naik ke surga, membuktikan bahwa Dia akan kembali bersatu dengan Bapanya. Nah, ya mungkin ini agak membingungkan Bapak Ibu ya. Makanya orang bilang kalian orang Kristen itu menyembah kepada 3 Tuhan ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ya. Ya sebenarnya mereka tidak memahami konsep dari 3 di dalam satu ini Bapak Ibu. Yesus berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu, Bapa dan aku adalah satu. Makanya murid-muridnya mengatakan kepada Yesus, Guru, tunjukkanlah itu Bapamu, kasihlah kita lihat sedikit Bapamu wajahnya seperti apa gitu. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, kamu tahu tentang aku, mengapa kamu masih bertanya? Aku dan Bapa adalah satu. Karena Bapa, Anak dan Roh Kudus itu dalam satu kesatuan. Bukan 3 ya, tetapi satu, tapi memiliki 3 pribadi. Ya contohnya yang memang sulit dipahami dengan akal kita ya. Tapi itulah Tuhan. Kalau Tuhan bisa dipahami dengan akal kita ya, Dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu terlalu tinggi ya, terlalu besar. Kita tidak sanggup memahami kebesaran Tuhan. Mungkin yang sederhananya Bapak Ibu, diri kita Bapak Ibu. Diri kita ini sebenarnya ada 3 pribadi Bapak Ibu. Ada yang tahu? Tubuh, jiwa, dan roh. Enggak, ini tubuh, jiwa, roh ini nggak bisa pisah Bapak Ibu. Kalau rohnya bisa Bapak Ibu sudah dilahir langsung. Nah, jadi selagi kita masih hidup, tubuh, jiwa, dan roh ini tetap ada di dalam hidup kita. Apa konsep ketuhanan kita? Orang di dalam Alkitab mengatakan seperti itu ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, mereka nggak bisa dipisahkan. Mereka adalah Allah. Jadi Allah Bapa adalah Allah, Allah Anak adalah Allah, dan Allah Roh Kudus adalah Allah. Mereka dalam satu kesatuan, ya, tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi kita tidak menyembah kepada 3 Tuhan. Kita menyembah kepada satu Tuhan. Tapi di dalam satu Tuhan itu ada 3 pribadi yang yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang buat Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, ini punya pengertian yang banyak. Bukan berarti Yesus datang bawa kursi di surga terus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan begitu pengertiannya Bapak Ibu. Pengertiannya adalah Yesus memiliki Yesus sejajar dengan Bapanya di surga, bukan duduk. Karena Allah itu tidak bisa dilihat dengan fisik ya. Dia itu adalah roh ya. Jadi Allah Bapa, Allah dan Roh Kudus itu mereka sejajar ya. Nah, itu sekilas tentang pengajaran tentang Trinitas ya. Nah, jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Ia berjanji akan datang kedua kalinya untuk menjemput kita yang percaya kepadanya. Nah, kita baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul
pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Oke. Ini yang menjadi perenungan penting bagi kita ya, bahwa Yesus yang pernah naik ke surga, dia berkata bahwa dia akan datang kedua kalinya untuk menjemput kita orang yang percaya kepadanya. Makanya sebelum Yesus naik ke surga, kita mengatakan bahwa dia mengumpulkan murid-muridnya, dan dia bilang bahwa dia akan datang kedua kalinya. Bahkan murid-muridnya bertanya sama dia, "Kalau gitu tanggalnya tanggal berapa engkau datang itu? Kapan engkau datang kedua kalinya untuk menjemput kami semua orang percaya?" Tapi Yesus mengatakan bahwa tidak ada yang tahu tanggal dan hari atau waktu dari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Malaikat pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu kedatangannya yang kedua kalinya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada hamba Tuhan atau siapapun yang mengajari Tuhan Yesus datang tanggal sekian, jam sekian, tahun sekian, ya itu pasti sesat. Itu bukan dari Tuhan, tapi buatan sendiri. Karena Yesus sendiri berjanji bahwa tidak ada pemberitahuan kapan dia datang, tapi dia hanya kasih tahu kepada kita bahwa dia hanya kasih tahu tanda-tandanya menjelang kedatangan Tuhan. Tanggalnya memang nggak dikasih tahu, tapi tanda-tandanya dia kasih tahu. Akan kenaikan Yesus kita ingat kembali bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang kedua kalinya. Dia akan menjemput kita orang yang percaya kepadanya. Tanda-tanda zaman telah terjadi ya. Banyak sekali penglihatan-penglihatan yang Tuhan berikan kepada beberapa anak-anak Tuhan, bahwa sungguh tidak lama lagi dia akan datang kedua kalinya. Kerohanian kita, segala kita menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Ketika dia datang, kita pun layak untuk bersama-sama dengan dia ya. Kalau kita masih kekanak-kanakan rohani, ya kita tidak layak untuk bisa bernyatu dengan dia. Jadi oke, demikian ya. Hal yang ketiga ya, yang ke-8 ya, ke-7 ya, sudah selesai ya. Sekarang kita melihat ada tambahan sedikit, implikasi dari kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama adalah kita memiliki jaminan dari surga. Jadi dia yang telah naik ke surga memberikan kepada kita jaminan bahwa surga itu bukan tempat atau suatu tempat yang orang bilang hanya dongeng. Surga itu nggak ada, itu hanya hayalan, hanya dongeng. Banyak orang begitu. Sekarang banyak orang sudah bebal. Mereka bilang surga itu nggak ada, neraka juga tidak ada. Itu hanya omong kosong. Ya tidak apalah Bapak Ibu. Makanya orang-orang itu namanya ateis. Jumlah orang ateis di dunia itu 1,2 miliar orang. Mereka nggak percaya Tuhan, mereka nggak percaya surga, mereka nggak percaya kepada neraka. Mereka bilang itu orang yang beragama itu bikin repot aja, pikirin surga, pikirin neraka, mikir makan aja, nggak usah mikir surga dan neraka, karena surga dan neraka itu nggak ada. Banyak orang Kristen juga mungkin ateis juga, memang KTP-nya Kristen tapi pemikirannya begitu. Surga nggak ada, neraka nggak ada, itu hanya omong kosong. Tapi Bapak Ibu, seandainya surga atau neraka tidak ada ya, misalnya gitu, ya nggak apa-apa juga, kita percaya kan, kalau sampai di sana kita meninggal, oh surga dan neraka nggak ada, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata sampai di sana, di dalam kita meninggal, ternyata surga dan neraka adalah ada. Apa yang bisa kita lakukan? Ya nggak bisa menyesal lagi, karena sudah terlanjur. Nanti baru, oh dulu itu saya dengar firman katanya surga ada, saya keras kepala, saya tidak mau mendengar. Sekarang sudah di neraka, mau ngapain lagi? Mau balik lagi ya gak bisa juga. Tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Karena Bapak Ibu memang ya tidak ada
Ya, kita pun juga belum pernah ke surga ya, belum pernah ke neraka, belum ya. Namun firman Tuhan yang kita percaya, firman Tuhan yang kita percaya bahwa neraka ada dan surga itu ada. Dan Bapak Ibu, makanya sekarang Tuhan banyak sekali memberikan penglihatan ke banyak anak-anak Tuhan untuk menghibur kita orang percaya bahwa surga itu ada dan neraka itu ada. Tempat yang indah. Dan surga juga diberikan penglihatan, memang tempat yang begitu indah ya. Menurut berbagai macam kesaksian ya. Lantainya dari emas ya. Pintunya dari mutiara, persis seperti apa yang firman Tuhan katakan ya. Di sana tidak ada lagi air mata, orang memuji Tuhan terus sampai selama-lamanya. Tempat yang indah, tempat yang luar biasa ya. Tapi sebaliknya neraka ada. Jadi kalau kita masih hidup sampai detik ini, kita masih punya waktu bertobat sekarang, Bapak Ibu. Jangan mati baru bertobat, nggak ada lagi waktu. Kalau sudah mati itu nggak ada waktu lagi, Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu mengatakan, oh saya masih muda, gak usah bertobat. Kalau sakit-sakitan udah mau mati baru saya bertobat dan sadar. Ya, masalahnya adalah kita nggak bisa memprediksi kita ini bisa hidup kapan gitu ya. Karena kita bilang tadi, hidup kita selangkah dengan mau. Kan kita dipanggil Tuhan kan nggak harus putih rambut dulu, nggak harus tua dulu, Bapak Ibu. Ya, anak kecil pun sampai besar bisa dipanggil Tuhan kapanpun. Ya. Makanya ada satu pujian untuk hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Nah, sabar dengan kita ya. Karena kalau kita buat jahat, Tuhan masih mengasihi kita, kasih musibah bagi kita, kasih sakit supaya kita kembali kepada Tuhan. Karena kalau orang sudah kembali, kumat lagi dia. Tuhan bawa lagi, kejar kita, peluk kita, kembalikan kita kepada Tuhan. Kita buat jahat lagi. Tuhan masih mengasihi kita berkali-kali, Tuhan mungkin mengasihi kita. Ya. Tapi kadang-kadang kita terus keraskan hati, dan akhirnya ya Tuhan juga menyerah. Tuhan juga bingung, ini orang keras kepala, gak bisa tobat-tobat. Ya, nggak bisa dibina lagi, Tuhan bilang dibinasakan aja. Makanya Bapak Ibu, ketika Tuhan mengizinkan masalah demi masalah bagi kita, marilah kita renungkan ya. Kita sudah renungkan, kita bertobat sungguh-sungguh ya. Kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Karena kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan, anggaplah itu adalah kemurahan Tuhan bagi kita. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Nanti kalau sudah meninggal, sudah tidak ada lagi kesempatan. Walaupun kita minta 1 detik pun sama Tuhan untuk bertobat, tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Ya. Sama dengan ada cerita dalam kitab ya, Lazarus orang miskin ini ya. Selagi orang kaya hidup, dia berfoya-foya ya. Matilah Lazarus yang miskin, mau dikasih makanan di bawah mejanya pun nggak mau kasih dia. Sangat pelit dia. Hanya matilah Lazarus. Tapi tidak lama ternyata dia juga mati. Sampai di surga, di neraka mereka ketemu di kekekalan ya. Lazarus di surga, tapi dia di neraka. Dia mohon sama Tuhan, tolong saya, suruh saya bangkit supaya saya kasih tahu ada beberapa saudara saya yang masih seperti saya, biar mereka nggak ada di tempat ini kalau mereka mati. Tuhan bilang nggak bisa, karena banyak hamba-hambaku sudah aku utus kepada mereka. Dia bilang, Tuhan, kalau saya sendiri yang bangkit, pasti mereka percaya sama saya gitu. Oh nggak bisa, tidak ada lagi kesempatan. Ya, dan akhirnya memang tidak ada kesempatan bagi dia. Ya, karena memang kalau kita sudah meninggal ya sudah tidak lagi ada kesempatan. Jadi selagi kita masih hidup, masih bernafas, masih ada kesempatan bagi kita. Ingat cerita ketika Tuhan Yesus disalibkan, ada 2 penjahat di kiri kanannya ya. Ya, walaupun penjahat yang satu ini ya dia keras kepala dan akhirnya dia mati dalam kebinasaan. Tapi satu memang penjahat keras kakap, tetapi di akhir hidupnya dia bertobat. Dia bilang, Tuhan, jika engkau datang, ingatlah akan datang. Dan Tuhan Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Walaupun mungkin dari lahir sampai akhir hidupnya dia buat jahat luar biasa. Dia bunuh orang, dia rampok orang, tapi dia mau bertobat di akhir hidupnya. Dia diselamatkan. Ya. Nah, demikian juga dengan kita. Ya. Masih ada kesempatan bagi kita. Kalau kita masih bernapas, masih ada waktu bagi kita untuk memperbaiki diri kita, untuk lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Ya.